Halo Sobat Gede Kopi, Xiaomi hadirkan smartphone menarik dari keluarga Redmi 9 series, yakni Redmi 9T. Nah, buat sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Redmi 9T. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, performa chipset terbilang oke. Redmi 9T hadir dengan chipset besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 662. Berbekal chipset ini, Redmi 9T tergolong powerful di kelasnya untuk gaming menengah, aktivitas hiburan, dan multitasking lancar tanpa lag. Chip ini hadir dengan dua klaster octa-core yang merupakan 4 Kryo 260 Gold Cortex A73 dan 4 Kryo 260 Silver Cortex A53. Sementara untuk pengolah grafisnya adalah Adreno 610. Untuk performanya bisa dibilang serupa dengan Poco M3 yang tentunya memiliki performa yang cukup gahar. Berdasarkan pengujian dari GSM Arena, Poco M3 berhasil mendapatkan skor benchmark sebesar 177.904 di Antutu 8. Pada pengujian Geekbench 5, Poco M3 mendapatkan skor sebesar 308 untuk tes single core dan skor 1398 untuk multicore. Hal yang tidak jauh berbeda ditunjukkan Redmi 9T. Berdasarkan pengujian situs Unbox PH, Redmi 9T mendapatkan skor Geekbench 5 sebesar 314 untuk tes single core dan skor 1347 untuk multicore. Perbedaan skornya tak terlalu jauh, yang mana memang menunjukkan kemampuan dari Redmi 9T. Berdasarkan pengujian situs Unbox PH, Redmi 9T dapat menjalankan sebagian besar aplikasi Android tanpa masalah apapun, dan mampu memainkan game Android populer dalam pengaturan yang layak. Hal yang sama dikatakan situs Gamerbrave. Menurut mereka, Redmi 9T dapat menjalankan berbagai game dengan baik dan lancar, seperti contohnya Mobile Legends, League of Legends, dan Call of Duty di pengaturan medium. Kedua, daya tahan baterai yang lama. Redmi 9T menjadi produk yang menarik lantaran untuk pertama kalinya produk Redmi series hadir dengan baterai berkapasitas 6000 mAh. Xiaomi sendiri mengklaim kalau daya tahan baterainya dapat dipakai mendengarkan musik sampai 195 jam, menonton film selama 17 jam, bermain game sampai 14 jam, dan menelepon selama 56 jam. Situs Unbox PH sendiri mengatakan jika baterai Redmi 9T dapat bertahan sampai 2 harian. Sementara situs Gamerbrave mengatakan jika Redmi 9T hanya berkurang 10% saat memainkan game Wild Rift selama 40 menit. Itu artinya daya tahan baterainya tergolong sangat bagus. Ketiga, fitur fast charging dan refresh charging. Selain dari kapasitas baterainya yang besar, Redmi 9T juga telah menyediakan fitur pengisian cepat 18 Watt. Hal yang tentunya menarik mengingat di kelas harganya. Yang mengejutkan, dalam kotak penjualannya sudah dibekali charger yang mendukung daya 22,5 Watt. Dengan begitu, Redmi 9T dapat terisi daya sampai penuh dengan kisaran waktu hampir 3 jaman. Hal ini sangat wajar mengingat kapasitas baterainya yang mencapai 6000 mAh. Selain itu, smartphone ini juga dapat difungsikan sebagai power bank untuk mengisi daya perangkat lain lewat fitur refresh charging. Keempat, kamera yang mumpuni. Satu hal yang membuat Redmi 9T berbeda dengan Poco M3 ada di sektor kamera belakang. Poco M3 hadir dengan 3 kamera utama yang terdiri dari lensa utama 48 MP, lensa makro 2 MP, dan tidak lupa sensor 2 MP. Redmi 9T juga memiliki kamera tambahan, yakni kamera ultrawide beresolusi 8 MP. Kualitas kamera belakangnya hadirkan kualitas foto yang memukau di kelasnya sekalipun pada kondisi cuaca yang menyulitkan. Hasil fotonya juga dapat memberikan ketajaman yang baik. Sementara untuk kamera depan, Redmi hadirkan kamera selfie 8 MP. Kamera ini dapat menangkap foto dengan hasil yang cukup bagus. Dan meskipun ada noise di lingkungan yang lebih gelap, hal itu tak membebani gambar yang dihasilkan. Kelima, sudah pakai dual speaker. Kualitas suara seringkali terabaikan produsen smartphone di kelas harga terjangkau. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Xiaomi lewat Redmi 9T.
Betapa tidak, smartphone yang satu ini punya dual stereo speaker yang umumnya jarang hadir pada smartphone kelas entry. Bahkan beberapa smartphone kelas menengah jarang yang hadirkan speaker stereo. Xiaomi sendiri menjanjikan bahwa kualitas audio yang keluar dari smartphone ini dapat menghasilkan irama dan sensasi imersif yang dapat ditingkatkan saat bermain game maupun menonton video. Bahkan Xiaomi mengklaim bahwa kualitas audio smartphone ini bersertifikasi audio hi-res. Keenam, desain bodi yang menarik. Hal yang harus diakui adalah tampilan desain Poco M3 lebih menggoda dibandingkan Redmi 9T. Namun bukan berarti Redmi 9T punya desain yang jelek. Untuk harganya, desain smartphone ini tergolong bagus berkat lapisan bertekstur pada bodinya. Lapisan bertekstur ini membuat desain Redmi 9T menjadi nyaman ketika digenggam. Pilihan warna yang tersedia juga tergolong menarik seperti carbon grey, ocean green, dan tualik blue. Tetapi tergolong menarik dari sisi desain, tetapi tentu tidak semenarik Poco M3. Ketujuh, konektivitas lengkap dan tahan cipratan air. Jangan terlalu berharap NFC pada smartphone semurah ini. Di kelas harganya, tidak ada NFC masih bisa dimaklumi. Hal tersebut bisa ditutupi dengan dukungan fitur lain seperti konektivitas infrared yang tentunya bisa bermanfaat untuk jadi remote dadakan. Jangan lupakan juga kalau smartphone ini sudah memakai USB Type-C, Bluetooth 5.0, FM radio, dan port jack audio 3,5 mm. Selain itu, dilengkapi juga kemampuan tahan cipratan air yang membuatnya sedikit lebih unggul dibandingkan smartphone lain. Kedelapan, sensor sidik jari di samping. Sensor sidik jari tentunya merupakan sistem sensor keamanan yang banyak dipakai. Kehadirannya tentu sangat dibutuhkan. Yang menarik, sensor sidik jari di Redmi 9T bukan ada di bagian belakang bodi. Sensor sidik jarinya ada di bagian samping. Sensor ini menyatu dengan tombol power yang membuatnya semakin mudah digenggam. Kehadiran sensor sidik jari di samping ini jadi keunggulan tersendiri, lantaran biasanya sensor sidik jari di samping ada di smartphone kelas menengah. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya smartphone ini juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, tingkat kecerahan layar bukan yang terbaik. Redmi 9T ternyata punya kekurangan dari sisi tingkat kecerahan layar. Smartphone ini punya tingkat kecerahan maksimal hingga 395 nit saja. Namun menurut Unbox PH, tampilan layar smartphone ini tidak terlalu bagus saat digunakan di luar ruangan. Itu berarti tingkat kecerahan layarnya belum begitu maksimal. Selain itu, smartphone ini belum mendukung refresh rate 90Hz, sesuatu yang sudah dimiliki beberapa smartphone di kelas harganya. Redmi 9T juga bisa dibilang adalah versi peningkatan yang lebih baik dari Poco M3. Malah beberapa fitur peningkatannya cukup bagus meski tidak terlalu banyak. Redmi 9T hanya kalah soal desain yang sebenarnya juga tidak jelek-jelek amat. Nah, setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan komen aja di bawah sob. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.